السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah Jalla Jalaluh karena atas limpahan rahmat dan juga kasih sayangnya beserta taufik dan hidayahnya jugalah kita bisa berkumpul di dalam masjid ini. Salawat beruntaikan salam pun juga tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tatkala di hari akhir kelak kita termasuk umat yang selalu membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan daripada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan beberapa nikmat yang Allah taala berikan kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat kita bisa berada di dalam majlis ilmu, nikmat kita bisa berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada sekelompok orang yang berkumpul di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat suci Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan kemudian mereka mempelajari isi Al-Qur'an, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan yang mereka dapatkan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dia dikelilingi oleh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan dia juga dikelilingi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung orang-orang itu di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah kita selesai daripada majlis malam ini, Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa kita. Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita, baik mereka yang puasa di hari ini, kemudian mereka salat tahiyatul masjid, kemudian kita salat maghrib berjamaah, kemudian kita ta'lim kajian ilmiah, dan kemudian kita sambung insyaallah salat isya berjamaah. Mudah-mudahan itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal ibadah kita kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami' Ami Abdullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan 3 minggu kemarin kita membahas tentang surah Al-Lahab, ya. Dan kemudian insyaallah pada pertemuan kali ini setelah surah Al-Lahab, yaitu surah Al-Ikhlas. Dan insyaallah pada malam hari ini
kita akan membahas yang pertama adalah tentang munasabah, korelasi antara surah Al-Lahab dengan surah Al-Ikhlas. Yang kedua adalah tentang fadilat surah Al-Ikhlas atau keistimewaan surah Al-Ikhlas. Kemudian kita akan membahas tentang sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Kemudian kita akan membahas mengapa dinamakan surah Al-Ikhlas. Dan kemudian kita, kalau ada waktu, kita sambung dengan lagi tafsir kata per kata daripada surah Al-Ikhlas. Tentu surah Al-Ikhlas ini kayaknya ya Bapak-bapak Ibu sekalian, baik kekanakan sampai nang tuha hafal seberatan surah Al-Ikhlas. Insya Allah, amunya ada hafal, Allahu a'lam. Kayaknya ya kan, tinggi. Dan mungkin kita belum mengetahui betapa agungnya isi surah Al-Ikhlas itu. Dinamakan surah Al-Ikhlas padahal tidak ada kata Al-Ikhlas di dalam surah itu. Nah, mengapa demikian? Insya Allah malam inilah kita menemukan jawabannya. Ya. Munasabah atau korelasi antara surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Lahab dikatakan di dalam tafsir Al-Bahrul Muhit karya Abu Hayyan Al-Andalusi. Beliau mengatakan, "Lamma taqaddama fi surati tabbat adawatu aqrabin nasi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ammuhu Abu Lahab wa ma kana yuqasi min 'ubbadil asnam alladhina ittakhadhu ma'a Allahi alihatan ja'at hadhihi as-suratu musarrihatan bit-tauhid." Tatkala di dalam surah Al-Lahab itu orang yang memusuhi daripada dakwah tauhid ini, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini bersikukuh dengan ajarannya dan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah Al-Ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala mempertegas kembali tentang tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surah Al-Lahab itu Abu Lahab ini sangat getol di dalam memerangi ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah ayat ini untuk mempertegas kembali bahwasanya yang benar-benar disembah hanyalah Allah Jalla Jalaluhu. Dan di surah Al-Ikhlas ini menjadi bantahan bagi mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu trinitas. Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Ya, ini surah Al-Ikhlas ini adalah sebagai bantahan kepada mereka-mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Betapa banyaknya manusia di muka bumi ini, miliaran manusia di muka bumi ini, tapi Allah Ta'ala pilih kita untuk kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat luar biasa. Inilah nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat luar biasa. Nah, itulah korelasi pertama. Jadi ayat ini mempertegas kembali tentang ajaran tauhid, tentang keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Hayyan Al-Andalusi di dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit. Kemudian kata Al-Imam As-Suyuti, ya, jadi di dalam surah Al-Ikhlas inilah terdapat keindahan daripada kata-kata. Ya, kalau kita lihat ya kan, di akhir surah Al-Lahab itu apa? Bi jidha hablum min masad. Ujungnya ada huruf dal. Ya. Kemudian surah Al-Ikhlas apa? Qul huwallahu ahad, dal bulan. Allahus samad, dal bulan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dal semua. Ini sangat indah sekali Al-Quran.
Inilah kemu'jizatan Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli. Jika kalian ragu, wahai orang-orang musyrik, tentang apa yang kami turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo datangkan surah yang seumpamanya. Tidak ada yang bisa. Padahal dahulu orang-orang musyrikin Arab itu sangat fasih. Bahkan ada yang dahulu itu, kalau kita baca sejarah ya Bapak-bapak Ibu sekalian, orang-orang itu berlomba-lomba untuk menulis syair yang terbaik, maka itu akan digantungkan di atas Ka'bah yang disebut dengan mu'allaqatus sab'a, ya 7 yang terbaik kala itu. Nah, Quran datang untuk menandingi itu. Quran datang dengan kalimat yang sangat fasih, yang sangat indah. Nah, inilah kata Imam As-Suyuti alaihi rahmatu rabbil alamin. Inilah munasabah atau keterkaitan dengan daripada surah yang sebelumnya, itu surah Al-Lahab. Nah, sebab turunnya surah Al-Ikhlas ini ada 2 riwayat. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi daripada Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari ini seorang ahli tafsir, Bapak Ibu sekalian. Nama beliau adalah Muhammad bin Jarir At-Tabari dari Tabaristan, dari daerah Laut Kaspia itu ya, negara Iran sekarang ini. Nah, beliau meriwayatkan daripada sahabat Ubay bin Ka'ab, annal musyrikin qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang musyrik pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, unsub lana rabbak, coba jelaskan kepada kami bagaimana Tuhanmu ini. Fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, surah ini turun karena pertanyaan orang-orang musyrik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta jelaskan bagaimana Tuhanmu. Maka turunlah ayat ini. Dan kemudian dari riwayat yang kedua daripada Al-Imam Qatadah, Ad-Dhahhak dan juga Muqatil, mereka berkata, ja'a nasun minal yahudi. Kalau yang pertama tadi adalah orang Quraisy, orang-orang musyrik ya. Orang yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Ja'a nasun minal yahudi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang-orang Yahudi yang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sif lana rabbak, gambarkan bagaimana Tuhanmu ini. Bagaimana Tuhanmu ini, ujar orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang Yahudi mengatakan apa? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Uzair itu anaknya Allah. Berarti mereka meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu punya anak. Na'udzubillah. Sif lana rabbak, gambarkan kepada kami bagaimana Tuhanmu ini. Fa innallaha anzala na'atahu fit Taurah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan daripada gambarannya di Taurat. Fa akhbirna, maka kabarkan kepada kami, kata orang-orang Yahudi, min ayyi syai'in huwa, dari mana dia, dari mana Tuhanmu itu. Wa min ayyi jinsin huwa, dari jenis apa Tuhanmu itu. Adzahabun huwa am nuhasun am fiddah, apakah dia terbuat dari emas, apakah dia terbuat dari perak, apakah dia terbuat dari besi. Mereka menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah. Wa hal ya'kulu wa yashrab, apakah Tuhanmu itu bisa makan, bisa minum? Sampai sebegitunya ya. Wa mimman warithad dunya wa man yurithuha, dari siapa dia mewarisi dunia ini. Nah, ini adalah juga ajaran yang menyimpang ya,
yang mengatakan bahwasanya alam ini sudah berdahulu tercipta dibandingkan Allah Ta'ala. Nah, ini adalah ajaran-ajaran yang menyimpang juga, ya kan? Allah Ta'ala ujarnya ada setelah alam ini ada, padahal bukan begitu, ya. Wa mimman warisad dunya, dari siapa dia mewarisi dunia ini? Wa man yurisuha, dan dunia ini akan diwariskan kepada siapa lagi? Sebagai sampai detail begitu, ya, orang-orang Yahudi mengatakan. Kemudian apa? Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala hadhihi surah. Kemudian turunlah ayat ini. Wa hiya nisbatullahi khassatan, dan ayat ini khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah menggambarkan tentang bagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah daripada asbabun nuzul, daripada sebab-sebab mengapa surah Al-Ikhlas ini diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Apa? Karena pertanyaan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi yang minta penjelasan bagaimana Tuhanmu ini. Maka turunlah ayat ini. Nah, kemudian ada berapa nama surah Al-Ikhlas ini? Karena kenapa? Jadi ada sebuah kaidah dalam tafsir itu, bapak-bapak ibu sekalian, ziyadatul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan betapa agungnya yang dinamai. Nah, surah Al-Ikhlas ini kata para ulama sampai 20 nama lain daripada surah Al-Ikhlas. Sangat luar biasanya, sangat luar biasa kandungan yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. Nah, jadi di sini kita akan mengambil sedikit saja sebagaimana Al-Imam As-Sawi dalam Hasyiah Tafsir Al-Jalalain. Nama surah Al-Ikhlas selain surah Al-Ikhlas, yang pertama adalah surah Mudzakkirah. Mudzakkirah dari kata zakkara yudzakiru tadhkiran fa huwa mudzakkirah. Artinya adalah yang memberikan peringatan. Karena surat ini mengingatkan akan hamba, akan kemurnian kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengingatkan kembali kepada kita tentang keikhlasan bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ada yang mengatakan juga surah An-Najah. Karena kenapa? Surah An-Najah adalah surah yang menyelamatkan. Yaitu apa? Kalau dia pahami surah ini dan kemudian dia amalkan daripada kandungan surah ini, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada azab siksa api neraka. Kemudian yang ketiga apa? Surah An-Nur yang menerangi hati. Kemudian apa? Surah Al-Ma'rifah tentang pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita mengetahui surah Al-Ikhlas ini, kita tahu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Surah Al-Jamal tentang keagungan, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala ya di surah Al-Lahab itu, ya kan, Abu Lahab ini ingin memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak bisa sendiri. Membawai siapa? Membawai anaknya, membawai siapa? Bininya. Untuk apa? Untuk mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kawasarangan ini menunjukkan manusia itu lemah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Ikhlas ini apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah tempat bergantung kita semua. Semua makhluk itu bergantung kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala tidak bergantung kepada siapapun, tapi semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbuna Jalla Jalaluhu, ya, yang sangat indah, yang maha indah. Inilah nama-nama daripada nama lain daripada surah Al-Ikhlas. Yang pertama adalah Mudzakkirah, kemudian An-Najah, kemudian Al-Ma'rifah, dan kemudian Al-Jamal.
Itulah nama lain daripada surah Ikhlas yang menunjukkan betapa mulianya kandungan yang ada dalam surah Al-Ikhlas ini. Oleh karenanya sangat banyak namanya itu. Kemudian keutamaan surah Al-Ikhlas. Keutamaan surah Al-Ikhlas. Di antara keutamaan surah Al-Ikhlas bahwasanya annaha thuluthul Quran. Surah Al-Ikhlas ini mempunyai keistimewaan maka sama dengan 1/3 Al-Quran. Jadi kalau kita lihat ya kan, Al-Quran itu berjumlah 30 juz. Nah, jadi 1/3 berarti kalau kita sudah membaca surah Al-Ikhlas ini maka kita sudah membaca 10 juz. Berarti pahalanya sama kayak itulah. Ya, di sini khilaf di antara ulama. Kalau kita melihat zahir hadisnya memang begitu ya. Ya, jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 5013 daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan, bahwasanya seseorang itu pernah mendengar ada orang yang membaca apa? Qul huwallahu ahad. Jadi ada nih orang mendengar orang lain, yang orang lain itu membaca Qul huwallahu ahad yuraddiduha, dan dia itu mengulang-ulangi Qul huwallahu ahad Allahus samad. Falamma asbaha, ketika di pagi hari besoknya, jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang itu yang mendengar orang ketujuh membaca Qul huwallahu ahad itu datang kepada Nabi, mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, dan kemudian menceritakan apa yang ia temui. Wa ka'anna ar-rajula yataqalluha, seakan-akan orang ini meremehkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang ada di genggamannya Allah Subhanahu wa taala, innaha la ta'jilu thulutsal Quran. Sesungguhnya surah Al-Ikhlas ini sama dengan 1/3 Al-Quran. Insyaallah kita akan bahas malam ini. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga daripada Abu Sa'id Al-Khudri, tapi lafaznya berbeda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Quran? Apakah ada yang mampu di antara kalian membaca Al-Quran itu 1/3 fi lailatin, dalam satu malam? Dalam satu malam baca 1/3 Al-Quran. Apakah ada yang mampu? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan mereka menjawab, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapakah yang mampu di antara kami ya Rasulullah? Siapa yang mampu 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Ujar mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahul wahidus samad thuluthul Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu sudah sama dengan 1/3 Al-Quran. Ya, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau kita mengambil zahir hadis ini, bahwasanya memang ya, insya Allah bagi mereka yang membaca surah Al-Ikhlas maka pahalanya sama dengan 1/3 Al-Quran. Nah, ini memang lemah. Pendapat yang kuat mengatakan Al-Quran 30 juz itu ya isinya 3. Isinya 3. Yang pertama adalah berbicara tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di dalam Al-Quran contohnya? Ini Qul huwallahu ahad, tentang sifat-sifat Al-Quran. Ya, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini juga berbicara tentang apa? Tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian apa? Isi Al-Quran yang kedua adalah tentang hukum-hukum. Sebagaimana tentang kewajiban salat, misalkan apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salat
Tentang kewajiban zakat apa? Wa atuz zakah. Tentang kewajiban haji apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian apalagi tentang kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shayamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Isinya adalah tentang hukum-hukum. Yang pertama adalah tentang apa tadi? Tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tentang hukum. Nah, yang ketiga adalah tentang cerita. Sebagaimana kalau kita lihat, nah ini malam Jumat ya kan, kita dianjurkan untuk membaca apa? Membaca surah Al-Kahf. Malam Jumat ada riwayatnya dan juga ada hari Jumat. Nah, Al-Kahf itu isinya adalah apa? Hukum juga ada, tapi kebanyakannya adalah kisah. Tentang kisah Ashabul Kahf. Tentang apa lagi? Tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Tentang apa lagi? Dzulqarnain dan banyak lagi, ya kan, surah-surah yang lain. Nah, itulah bukan hanya sekedar kisah, tetapi apa? Taqsusil qasas la'allahum yatafakkarun, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba ceritakan kisah-kisah ini agar mereka memahami isinya. Karena kenapa? Di dalam kisah itulah terdapat yang namanya pelajaran. Ya, itulah isi daripada Al-Quran. Jadi orang yang membaca surah Al-Ikhlas maka dia sudah membaca tentang apa? 1/3 Al-Quran. Maksudnya apa? Tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surah Al-Ikhlas ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bercerita tentang hukum, tidak bercerita tentang kisah, tidak, tetapi apa? Bercerita tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah keistimewaan surah Al-Ikhlas yang pertama. Yang kedua lagi, ya, bahwasanya surah Al-Ikhlas ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi surah tadammanatha du'a'un bil ismil a'zam. Surah ini mengandung ismul a'zam. Kalau kita artikan ismul a'zam ini adalah nama yang sangat agung. Apa ismul a'zam ini? Nah, di sini ada dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud, wa sami'a rajulan yad'u biha wa yaqul. Ada orang yang berdoa dan kemudian di dalam doanya itu kedengaran apa dia berdoa itu? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang ada di genggamannya Allah Subhanahu wa taala, laqad sa'alallaha bil ismil a'zam. Sungguh dia berdoa dengan ismullah, dengan nama Allah yang sangat-sangat agung. Apa? Idza du'iya bihi ajaba. Kalau kita berdoa dengan ismul a'zam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ismul a'zam ini, pasti kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma inni bi annaka antallah la ilaha illa antal wahidul ahadul fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kira-kira kada panjang kada malah. Nah, ini apa? Adab kita ketika kita berdoa yang pertama adalah hendaklah kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Allah Subhanahu bi annaka antallah la ilaha illa anta al-wahidul ahadul fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian juga ada juga orang yang mengatakan ditambahinya lagi. Setelah Allahumma inni as'aluka ya Allah, dalam Abu Daud juga dikatakan al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan an taghfir li dhunubi. Ya Allah, ampuni segala dosaku. Setelah dia menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meminta kepada Allah taala mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa
luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku itu sangat-sangat luas. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Kemudian apa? Faqala qad ghafara lahu, qad ghafara lahu, qad ghafara lahu. Jadi ada orang yang berdoa dengan Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka antal wahidul ahadul fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, anta ghafira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ghafara lah, qad ghafara lah, qad ghafara lah. Allah taala sudah ampuni dosa itu. Ini kalau kita berdoa dengan Ismul A'zam. Makanya di antara adab berdoa ujar ulun tadi, yang pertama adalah kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sanjungan yang indah. Nah, surah Al-Ikhlas adalah cara kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu senang membaca surah Al-Ikhlas, maka bagi mereka yang senang membaca surah Al-Ikhlas, maka Allah pun juga senang kepada orang itu. Kalau ia ketujuh pada membaca surah Al-Ikhlas, Allah taala senang kepadanya. Daripada sahabat, daripada kalangan Ansar, alladzi kana ya'ummu ashabahu fi Masjid Quba. Ada sahabat ini mengimami sahabat yang lain di Masjid Quba. Fayabtatihu kulla rak'atin, kemudian dia membuka setiap rakaatnya setelah Fatihah qul huwallahu ahad. Jadi setelah waladdallin amin qul huwallahu ahad langsung. Tsumma yaqra'u ba'da dzalika ma tayassara min al-Qur'an. Kemudian dia membaca surah yang lain lagi. Fasyaqauhu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengadukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada orang itu, "Ya fulan, wahai fulan, ma yamna'uka mimma ya'muru bihi ashabuka?" Apa yang menegahmu daripada yang disuruh oleh sahabatmu? Kenapa gerang ikam ketujuan membaca surah Al-Ikhlas ini? Kenapa ikam kada mau surah yang lain? Nah, kayak itu jangan bahasa Banjarnya. Wa ma yahmiluka an taqra hadhihi surah fi kulli rak'atin? Apa motivasimu ikam ini ketujuh senang membaca surah Al-Ikhlas ini di setiap rakaat? Ibu sekalian, habis waladdallin amin langsung qul huwallahu ahad. Kemudian apa? Faqala, kemudian orang itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbuka." Sesungguhnya aku cinta kepada surah Al-Ikhlas ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna hubbaha adkhalakal jannah." Sesungguhnya kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas itulah yang memasukkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujar ulun tadi yang pertama tadi apa? Nama lain daripada surah Al-Ikhlas adalah An-Najah, yang menyelamatkan orang itu. Orang ini selamat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian surah Al-Ikhlas yang terakhir ini, bahwasanya surah Al-Ikhlas ini adalah merupakan benteng dari segala kejahatan. Jadi kalau kita ingin membentengi diri kita, ya kan, kita membentengi diri kita daripada segala kejahatan sihir, misalkan gangguan orang lain dan lain sebagainya, maka hendaklah baca surah Al-Ikhlas ini. Di dalam Sunan Abu Daud dan juga An-Nasai bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata li Abdullah bin Khubayb, "Qul, katakanlah olehmu, qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain," dan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, hina tumsi wa hina tusbih, ketika di pagi hari dan ketika di sore hari, salasa marratin, 3 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa fadilahnya? Takfika min kulli syai'. Maka dengan kita membaca surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Falaq dan surah An-Nas baik di pagi hari di sore hari sebanyak 3 kali, maka itu akan menjauhkan kita daripada segala mara bahaya, membentengi diri kita daripada segala mara bahaya.
Inilah keutamaan daripada surah Al-Ikhlas. Nah, kapan membaca surah Al-Ikhlas ini? Ini sebagai penutup. Mas tadi Isa kayaknya. Nah, kapan, di tempat mana saja kita membaca surah Al-Ikhlas? Yang pertama adalah ketika sehabis ba'diyah salat maghrib dan qabliyah salat subuh. Nabi SAW di dalam sebuah la uhsi, aku tidak berapa kali aku menghitung, aku tidak bisa menghitung lagi berapa kali Rasulullah SAW membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad ketika apa? Ketika salat qabliyah subuh dan juga ketika ba'diyah maghrib. Nah, ini adalah anjuran daripada Rasulullah SAW ketika kita hendak salat qabliyah subuh dan ketika salat ba'diyah maghrib kita membaca surahnya ini, sembahyang sunnah. Kemudian apa lagi? Kemudian di tempat yang dianjurkan kita membaca surah Al-Ikhlas apa? Yaitu ketika kita salat sunat tawaf. Ya, kalau kita tawaf, Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah umrah maupun berhaji, pian sudah 7 keliling memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kemana dianjurkan? Salat sunat tawaf, dan kita mengatakan apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, kemudian kita salat di kepintangannya. Ada kawapan di sini apa namanya makam Ibrahim, kemudian kita langsung di belakangnya itu, ya kan, kepintangannya, karena pasti ditegur askar, ya kan. Nah, kemudian apa? Nah, di sana kita juga dianjurkan untuk membaca apa? Surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Karena kenapa? Kita tawaf ini sebanyak 7 kali tidak lain dan tidak bukan hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempat-tempat yang dianjurkan kita untuk membaca surah Al-Ikhlas, karena surah Al-Kafirun itu pun juga dinamakan surah Al-Ikhlas. Bedanya apa? Kalau surah Al-Kafirun tentang amaliyah, kalau surah Al-Ikhlas adalah tentang ilmiah, pengetahuan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiranya sampai sini saja ulun kawa membacakan tentang kaidah surah Al-Ikhlas di malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin, dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.